Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Gita Fitisia, ST, SPDMM, selaku dosen dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Shannon Karista AR dengan rekan saya Rosa Amalina dan juga Angeline Ferdayusi. Sebentar kami akan mempresentasikan terkait kebudayaan suku Sunda Jawa Barat, terkhususnya kota Tasikmalaya. Kebudayaan suku Sunda Jawa Barat. Kebudayaan menurut para ahli antara lain yakni McKeever menyatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah ekspresi jiwa yang terwujud dalam cara hidup dan berpikir, pergaulan hidup, seni kesastraan, agama, rekreasi, dan hiburan. Kebudayaan Jawa Barat didominasi dua kebudayaan utama, yaitu kebudayaan suku Sunda, dan kebudayaan Cirebon. Kebudayaan Sunda berkembang di tataran Sunda, Tanah Pasundan, dan Tanah Priangan. Suku Sunda adalah sekelompok atau etnis yang berasal dari sebelah barat Pulau Jawa, Indonesia dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten, Lampung, dan sebagai wilayah barat dari Jawa Tengah, seperti Banyumas atau Cilacap. Suku Sunda juga dikenal memiliki sifat optimis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Mayoritas dari penduduk suku Sunda adalah beragama Islam dan nenek moyang dari suku Sunda adalah Kerajaan Pajajaran yang notabene adalah kerajaan Hindu. Maka tidak heran apabila dalam kebudayaannya sampai sekarang banyak sekali yang masih memakai akulturasi budaya antara Islam dan Hindu. Kebudayaan suku Sunda juga termasuk kebudayaan tertua di Nusantara. Bahasa daerah Jawa Barat. Bahasa Sunda terpengaruh oleh bahasa Jawa. Akibat pengaruh ini dalam bahasa Sunda dikenal undak-usuk basa. Undak-usuk basa adalah cara pemakaian bahasa yang disesuaikan dengan tingkatan sosial pemakai bahasa dalam masyarakat. Maka timbullah istilah bahasa kasar, sedang lemas atau halus, cohag atau kasar pisan, sangat kasar, luhur atau lemes pisan, sangat halus, yang pemakaiannya disesuaikan dengan orang yang diajak berbicara. Dalam bahasa Sunda, dikenal juga dengan beberapa dialek, di antaranya Bogor, Priangan, Cirebon. Setiap dialek tersebut mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Rumah tradisional Jawa Barat. Berikut beberapa rumah adat tradisional Jawa Barat. Yang pertama ada Imah Badak Helai, yang kedua Imah Julang Ngapak, yang ketiga Imah Jolopong, yang keempat Imah Parahu Kumereb, yang kelima Imah Capit Gunting, yang keenam Lengkong, yang ketujuh Citalang. Bentuk rumah adat Sunda yaitu berbentuk segi empat, agak memanjang. Kerangka rumahnya terbuat dari kayu, atap atau hatep rumahnya terbuat dari ijuk ataupun daun rumbia. Dinding rumah adat tersebut terbuat dari bilik, yaitu isian bambu yang dianyam dengan pola kepang atau sasat. Lantai rumah terbuat dari paluku. Tiang-tiang penyangga rumah beralaskan batu yang disebut tatapakan. Pakaian tradisional Jawa Barat. Pada umumnya yang dikenal masyarakat Jawa Barat, pakaian tradisional mereka dibagi menjadi beberapa bagian dan berdasarkan golongan masyarakat seperti yang pertama baju tangsi dan kebaya Sunda ditambah kain kebat untuk golongan rakyat biasa. Yang kedua baju bedahan dan kebaya untuk golongan rakyat menengah. Yang ketiga jas beludru sulam benang mas untuk golongan rakyat bangsawan. Yang keempat beskap untuk mojang dan jajaka. Yang kelima pakaian adat pengantin Sunda dan yang keenam baju adat Sunda untuk anak-anak. Pakaian adat Jawa Barat pada umumnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama
pertama pakaian adat gaya Priangan, dan yang kedua pakaian adat gaya Cirebon. Pakaian adat Priangan dan Cirebon mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan. Kesenian tradisional Jawa Barat. Berikut ini beberapa kesenian tradisional Jawa Barat khas Sunda yang masih dilestarikan hingga sekarang. Yang pertama wayang golek, yang kedua tari jaipongan, yang ketiga degung, yang keempat rampak gendang, yang kelima sisingaan, yang keenam kuda renggong, dan yang ketujuh bajidoran. Selanjutnya ada tarian daerah Jawa Barat meliputi dua kelompok, yaitu yang pertama tarian klasik terdiri dari tari merak, tari kijang, tari kupu-kupu, tari topeng, dan lainnya. Yang kedua tarian kreasi yang terdiri dari tari jaipong. Kemudian ada seni kerajinan di beberapa daerah Jawa Barat. Yang pertama Tasikmalaya yang terdiri dari payung, anyaman, batik tulis, kelom gelis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendong, dan topi. Yang kedua Bekasi yang terdiri dari anyaman bambu dan pahat. Lalu ada lagu daerah Jawa Barat yang terkenal diantaranya yaitu Bubui Bulan, Es Lilin, Cincang Keling, Tokecang, Warung Pojok, Manuk Dadali, Sintren, Kembang Jahe Laos, dan Panon Hidung. Upacara adat Jawa Barat diantaranya yaitu ngalaksa, ruatan bumi, ngalungsur pusaka, bubur syura, dan serentahun. Selanjutnya ada permainan tradisional Jawa Barat yang terdiri dari congklak, bebentengan, meong bongkok, ngadu muncang, dan oray-orayan. Kemudian ada juga makanan tradisional yang diantaranya yaitu liwet, nasi tembel, nasi tutuk oncom, karedok, lotek, mie kocok, kupat tahu, dan surabi. Dan ada sejarah kota Tasikmalaya. Tasikmalaya atau juga dikenal sebagai Kota Tasik adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berjuluk Sang Mutiara dari Priangan Timur. Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak pada 108 derajat 8 menit 38 detik sampai 108 derajat 24 menit 2 detik bujur timur dan 7 derajat 10 menit sampai 7 derajat 26 menit 32 detik lintang selatan di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota ini dahulu adalah sebuah kabupaten. Namun seiring dengan perkembangan maka terbentuklah dua buah bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan kabupaten dan juga pemerintahan Kota Tasikmalaya. Tonggak sejarah lahirnya Kota Tasikmalaya mulai digulirkan ketika Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh Bapak Amunyamin, Bupati Tasikmalaya periode tahun 1976 sampai 1981, dengan wali kota administratif pertama yaitu Bapak Oman Rosman, yang dilantik oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Aang Kunaevi. Pada awal pembentukannya, wilayah kota administratif Tasikmalaya meliputi 3 kecamatan, yaitu Cipedes, Cihideng, dan Tawang, dengan jumlah desa sebanyak 13 desa. Dan untuk kebudayaan Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya memiliki potensi pariwisata, di antaranya adalah wisata alam, kerajinan, wisata belanja, wisata religi, seni, budaya, UKM, dan lain sebagainya. Dalam potensi UKM dan kerajinan masyarakat, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah UKM terbesar setelah Bandung Raya di Jawa Barat. Potensi budaya Kota Tasikmalaya diantaranya adalah yang pertama, tradisi lisan, yaitu Situ Gede Tasikmalaya dan Prabu Dilaya. Kedua, ada manuskrip, yaitu Wasiat Sukapura, kemudian ada adat istiadat, Nyapu Kabuyutan,
Kemudian untuk permainan rakyat ada cinciripit, oray-orayan, boy-boyan, galah asin, gatri, bebentangan, ucing sumput, hayaman, ucing-ucingan, congklak, engklek, juga ucing beling. Untuk olahraga tradisional ada pencak silat sanca putih, juga ada kampung silat Tasikmalaya. Untuk pengetahuan tradisional ada anyaman mendong di Tasikmalaya, payung gelis, kalung gelis, dan juga batik. Dan yang terakhir juga ada kuliner, yaitu seperti kolontong, soto ayam Pataruman, rengginang, opak, papais bugis, ganda rucu, kekewukan, celok goang, nasi cukur, nasi tutut oncom, kupat tahu. Untuk kendaraan tradisional seperti beca dan juga delman. Untuk seni, di bidang tari ada tari surintang, ada angklung ngandung, calung renteng, nasyid, lodok gedlik, pencak silat, dan juga bangkolu. Untuk bahasa sehari-hari, yang kita tahu yaitu bahasa Sunda dan juga dari Pus, itu makam Adipati Sakarembong, makam Syekh Abdul Muki, dan juga ada makam Syekh Abdul Barik. Beberapa tradisi dan adat istiadat yang membuat Tasikmalaya menjadi tempat yang unik dan menarik untuk dikunjungi, yakni ada Kampung Naga, ada Gubeg Balong, dan juga tradisi Ramadan atau Ngubiak Balong. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kebudayaan Sunda Priangan sebagai salah satu kebudayaan tertua di Indonesia merupakan kebudayaan yang patut untuk dijaga dan dilestarikan. Jiwa kebudayaan yang sebenarnya bukan terletak pada hal-hal yang terlihat, namun pada hal-hal yang tidak terlihat. Apabila pendekatan terhadap suatu budaya dilakukan melalui budaya intangible atau yang tidak terlihat, maka akan lebih mudah dalam mengolah suatu desain yang berbasis pada budaya dan tidak terikat pada bentuk-bentuk tradisional, serta hiasan dari budaya itu sendiri, sehingga terciptalah suatu desain yang baru, inovatif, modern, dan terkini, serta sesuai dengan kehidupan, khususnya kehidupan perkotaan. Namun tetap berpegang teguh pada semangat budaya tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan terkait kebudayaan suku Sunda Jawa Barat, terkhususnya kota Tasikmalaya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.